Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Wanda Hamidah. Kenalkan, nama saya Dewa. Nama saya Rauzan Abrar. Nama saya Jilan Nabil Hardani. Nama saya Robi Stanley. Perkenalkan, nama saya Mehdi Vicky Afrolita. Kami dari kelompok 6 kelas D Hukum Ketenagakerjaan. Pada video ini kami akan mempresentasikan mengenai hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan saat hendak menandatangani kontrak kerja. Adapun list anggota kelompok kami adalah sebagai berikut. Sebelum masuk mengenai hal-hal penting apa saja yang perlu diperhatikan saat menandatangani kontrak kerja, di sini akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian kontrak kerja itu sendiri. Kontrak kerja atau biasa disebut juga dengan perjanjian kerja, menurut pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Berdasarkan pasal 56 Undang-Undang Ketenagakerjaan tadi, terdapat dua jenis perjanjian kerja, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu dan waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja waktu tertentu atau disingkat juga dengan PKWT, berdasarkan pasal 59 ayat 1, perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu saja yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya, pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama atau paling lama 3 tahun. Selanjutnya, pekerjaan yang bersifat musiman atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam masa percobaan atau penjajakan. Kemudian, pada ayat 2-nya disebutkan, perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Selanjutnya, ada pekerjaan waktu tidak tertentu atau PKWTT, yaitu adalah perjanjian kerja yang mengikat karyawan tetap yang tidak memiliki masa berlaku. Pada pasal 60 ayat 1, PKWTT ini dapat mensyaratkan masa percobaan paling lama 3 bulan. Lalu, apa saja yang harus kita perhatikan saat hendak menandatangani perjanjian kerja di perusahaan tempat kita melamar kerja? Ini jenis kontrak. Jenis kontrak tersebut biasanya tercantum di judul kontrak yang akan ditandatangani. Jadi pastikan kalian mengetahui betul jenis kontrak apa yang kalian tandatangani, karena kedua jenis kontrak tersebut memiliki akibat hukum yang berbeda. Misalnya, untuk perjanjian kerja waktu tidak tertentu dikenal dengan adanya masa percobaan. Sedangkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu tidak dikenal adanya masa percobaan. Selanjutnya, dalam perjanjian kerja waktu tertentu, kalian hanya menjadi seorang karyawan kontrak yang mengerjakan suatu hal tertentu pada waktu yang telah ditentukan pula. Apabila pekerjaan atau waktu yang telah ditentukan telah berakhir, maka berakhir pula kontrak kerja yang kalian tandatangani. Sedangkan dalam perjanjian kerja waktu tidak tertentu, kalian akan diangkat menjadi karyawan tetap suatu perusahaan dan perjanjian kerja kalian hanya akan berakhir apabila pekerja telah meninggal dunia. Putusan pengadilan dan keadaan kahar atau force majeure dalam PKWTT ini juga ada masa percobaan paling lama 3 bulan, dan dalam masa percobaan tersebut kalian tetap dibayar dan perusahaan dilarang untuk memberi upah di bawah upah minimum yang berlaku saat kalian melakukan masa percobaan. Yang kedua, pihak terkait dalam kontrak kerja terdapat dua pihak, yakni pengusaha atau perusahaan yang biasanya diwakili oleh direksi atau HRD-nya, dan pihak selanjutnya adalah pekerja. Pastikan kembali pihak-pihak mana saja yang mengikat janji dalam kontrak kerja tersebut. Cek kembali nama-nama yang menandatangani perjanjian tersebut. Kalian pekerja biasanya akan ditempatkan sebagai pihak kedua dalam kontrak tersebut, sedangkan perusahaan sebagai pihak pertama. Cek kembali perusahaan yang menandatangani perjanjian tersebut, apakah benar perusahaan tersebut merupakan tujuan yang kalian melamar pekerjaan sebelumnya. Jika tidak berarti bisa saja Anda sedang menandatangani kontrak kerja outsourcing atau alih daya ke perusahaan lain. Jadi Anda tetap bekerja secara fisik perusahaan tempat Anda melamar pekerjaan, tapi secara kontrak Anda berhubungan dengan perusahaan lain dan wajib tunduk pada peraturan perusahaan tersebut.
Yang ketiga, jenis pekerjaan dan job description. Biasanya di dalam kontrak akan dituliskan pekerjaan apa yang akan diberikan serta posisi yang akan ditempatkan. Cek kembali bagian yang kontrak kerja yang akan ditandatangani tersebut apakah sudah benar dan sesuai dengan posisi yang sebelumnya ditawarkan oleh perusahaan. Mengenai lokasi dan waktu kerja. Dalam kontrak kerja biasanya terdapat klausul bahwa saya bersedia ditempatkan bekerja di mana saja perusahaan menugaskan saya. Pastikan kembali letak tempat Anda ingin dipekerjakan sudah benar dan tidak merugikan Anda sebagai pekerja. Selanjutnya terkait waktu kerja, khususnya pada perjanjian kerja waktu tertentu, pastikan kembali jangka waktu kalian dipekerjakan. Karena apabila perusahaan mempekerjakan pegawai kontrak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka bisa saja pegawai tersebut statusnya berubah menjadi pegawai tetap. Lalu berdasarkan pasal 81 angka 15 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah pasal 59, kontrak bisa berubah demi hukum. Jadi pekerja PKWT tetap jika pekerjaan tidak memenuhi kriteria pekerjaan tertentu. Yang pertama itu ada pekerjaan sekali selesai atau yang sementara sifatnya. Lalu yang kedua ada pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Yang ketiga ada pekerjaan bersifat musiman. Yang keempat ada pekerjaan berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Lalu yang terakhir ada pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gaji dan benefit. Menurut pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan UU 13/2003, upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Lalu gaji dan benefit biasanya ditulis dalam nominal gross dan angka per bulannya, serta benefit yang bersifatnya pasti biasanya akan dituliskan. Contohnya yang pertama ada THR, kedua gaji, yang ketiga ada tunjangan cuti. Klausul hubungan kerja, hal ini diatur dalam kontrak yang diberikan. Di banking biasanya untuk karyawan yang memegang jabatan cukup tinggi. Resignation period dan notice period bisa diperpanjang 2-3 bulan karena orang tersebut ini memegang posisi yang strategis, sehingga tidak bisa langsung pindah kantor. Karena kalau nanti mau resign, sebenarnya perusahaan dan pekerja punya komitmen untuk berapa lama mati spiritnya. Kemudian jika teman-teman yang di-hire dan kemudian diberikan sign-on bonus, seseorang pindah dari perusahaan lama ke perusahaan baru lalu dijanjikan sejumlah dana yang besar, sign-on bonus ini akan diberikan secara progresif berdasarkan lamanya karyawan di perusahaan baru. Kemudian ikatan dinas, terdapat perusahaan yang mengadakan perjanjian terpisah. Jadi di luar dari perjanjian kerja yang ditandatangani yang berisikan, yang pertama, kenapa orang pekerja terikat. Yang kedua, berapa jumlah denda yang harus dibayar bila karyawan break ikatan. Kemudian bisa juga dijelaskan bahwa denda tersebut berlaku proporsional. Artinya, kalau karyawan diikat 3 tahun dan sudah bekerja selama 2 tahun, maka dendanya berkurang jumlahnya jadi bayar 1 tahun terakhir. Ini semua biasanya diperjelas di perjanjian ikatan dinas yang terpisah pengaturannya dari perjanjian kerja utama. Hak dan kewajiban seorang karyawan. Hak dan kewajiban karyawan
diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 79. Perusahaan wajib memberi waktu istirahat dan cuti pada setiap karyawan. Secara jelas misalnya terkait waktu istirahat, disebutkan bahwa karyawan memiliki hak untuk mendapatkan istirahat antara jam kerja minimal setengah jam setelah bekerja selama 4 jam. Dengan mengetahui hak setiap pihak, tentu bisa menentukan langkah strategis dan pengambilan keputusan yang melibatkan perusahaan dengan karyawan di dalamnya. Seperti misalnya dalam pengaturan pemberian hak cuti dan libur, bisa merundingkan serta mendiskusikan hak karyawan berkenaan dengan cuti dan libur. Hak karyawan terdapat di sepanjang kontrak kerja, jadi bisa dilihat di dalamnya hak-hak gaji, benefit yang diberikan, THR, hak untuk cuti, yang dimana semuanya dituliskan dalam kontrak kerja. Selanjutnya tentang kewajiban, tertera jam kerja, masuk pulang kantor, lokasi kantor, harus berapa hari seorang pekerja dalam seminggu, hal ini tertera di dalam kontrak kerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan kapan PKWT dapat berubah menjadi PKWTT. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Pasal 59 Ayat 4 dijelaskan bahwa PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu hanya boleh diadakan untuk jenis pekerjaan yang masa kerjanya terbatas dan hanya boleh diadakan maksimal untuk jangka waktu 2 tahun. Namun, perpanjang kontraknya hanya boleh dilakukan 1 kali dengan masa perpanjang 1 tahun. Jadi seharusnya seorang pekerja boleh bekerja sebagai karyawan kontrak 3 tahun. Lalu bisa diperbarui jika karyawan tersebut masih bekerja di PT yang sama. Undang-undang mengharuskan adanya masa tenggang waktu, yakni selama 30 hari. Jadi PKWT yang pertama harus expire terlebih dahulu, kemudian setelah 30 hari baru bisa dibuat PKWT yang terbaru. Cukup sekian presentasi dari kami memohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.